Rona mentari nan indah berseri, seakan hadir menyambut malam yang penuh mimpi. Mengurai kata yang penuh akan makna, mencoba ciptakan rasa pada buayan cinta. Sempat ku berbisik pada sang mentari tentang kesetiaan dan kerinduan di hati. Di tepi senja yang mulai beranjak pergi, kutitipkan sepotong rindu untukmu. Duhai pemilik hati. Aku senja, berawal dari angan menjadi wanita yang sukses dan mandiri. Aku memutuskan untuk meninggalkan kampung halamanku dan merajut impian menjadi seorang pelaut wanita yang hebat di masa yang akan datang. Dengan melanjutkan pendidikanku di SMK Wisuda Karya Kudus, salah satu sekolah unggulan di Pulau Seberang. Nautika Kapal Niaga adalah program keahlian yang kupilih sebagai jembatan melabuhkan anganku. Romantis. Begitulah kawan-kawanku sering mendeskripsikanku. Aku kerap menghabiskan waktu berjam-jam membawa jari jemariku, menelusuri tiap lekuk ratusan untayan cerita di atas perkamen tebal yang menumpuk di atas lemari di sudut perpustakaan sekolah. Perpustakaan, tempat di mana aku sering menghabiskan waktu istirahat siang sejenakku, menghindari hiruk-pikuk dramanya dunia. Bergelut dengan buku-buku, sembari membawa imajinasi liarku berpetualang. Mengikuti setiap hembusan cerita yang tersaji di sana. Aroma ini sudah tidak asing di indera penciumanku setiap aku memasuki ruangan perpustakaan sekolah. Ia selalu menggodaku untuk berjengkrama dengannya setiap kali istirahat siang datang. Novel Hujan karya Terelie satu-satunya hal yang mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Seperti biasa, kursi pojok di sebelah kanan adalah pilihan sempurna untuk membaca novel favoritku ini. Sembari menelusuri rangkaian tiap helaian halaman novel, aku membiarkan imajinasiku menggembara mengikuti alunan cerita yang terbaring cantik di setiap untayan katanya. Kesunyianku terusik kali ini. Sebuah tangan menarik kasar kursi di sampingku. Pemiliknya melemparkan buku ke atas meja dengan sembarangan. Aku geram melihatnya. Ia duduk di sana tanpa permisi, membaca bukunya sembari membolak-balikan halaman dengan semangat. Semenarik itukah? Afon Mahesa, tertoreh namanya di sana. Afon, bukankah itu berarti senja dalam bahasa Belanda? Tanpa kusadari, kulontarkan kalimat itu padanya. Hah? Ia mendengarnya. Bego, ucapku mengolok-ngolok diriku sendiri.
Afon mengulurkan tangannya, tanda ingin berkenalan. Aku pun menyambutnya dengan malu-malu. Aku berlari menuju perpustakaan dengan tergesa-gesa siang itu. Tidak sabar. Bukan karena ingin membaca novel favoritku. Tapi Dia yang mengambil seluruh pikiranku akhir-akhir ini. Kuberanikan diri duduk di sebelahnya. Matahari karya Terelie menjadi pilihan kami siang itu. Bagaimana akhir cerita tokoh di dunia paralel memang seru untuk diperbincangkan bersama. Siang itu aku menunggu Afon di sudut baca. Tempat kami biasa menghabiskan waktu istirahat siang bersama. Mendiskusikan akhir cerita novel Terelie. Atau bahkan hanya sekedar membicarakan tugas-tugas yang alirannya deras bagaikan sungai di tebing yang curam. Tapi nihil. Ia tidak datang. Hatiku cemas, menantikan kabarnya sejak tadi pagi. Berjam-jam, aku menantikan balasan pesan darinya. Aku ada tugas di jurusan. Begitu katanya. Saat akhirnya, aku memberanikan diri mengirim pesan lagi padanya. Kesel. Aku buru-buru meninggalkan tempatku. Sambil membawa novel yang sudah aku pinjam dari petugas perpustakaan siang itu. Tanpa ku sadari, novelku terjatuh. Tengok kembali novelku, dan kulihat sebuah tangan mengambilkannya untukku. Ku tarik paksa novelku. Terima kasih, ucapku enggan dan meninggalkan tuan baik hati yang tak ketahui namanya. Afon tak datang lagi siang itu. Sudahlah, enggan ku peduli lagi dengannya. Tanpa ku sadari, sebuah tangan mengambil surat pemberangkatan Prala untukku. Lalu disodorkannya selembar sapu tangan padaku. Lelaki itu mencoba menenangkanku. Digenggamnya tanganku dengan erat. Menguatkan. Tanpa kami sadari, Afon datang dengan emosi. Ditariknya dengan kasar pergelangan tanganku dari tangan Bagaskara. Sosok laki-laki yang menenangkanku tadi. Tak terima dengan perlakuan Afon padaku, Bagaskara menarik pergelangan tanganku yang lain. Mempertahankanku. Bingung, sedih, dan kecewa. Ku hempaskan tangan mereka berdua dengan sekuat tenaga. Bergegas ku berlari, meninggalkan kedua orang yang termangun melihat kepergianku. Hari keberangkatan Pralaku tiba. Ku pegang erat koper dan tiket keberangkatanku di tangan. 1 tahun akan kutinggalkan semua yang telah memberi kenangan manis di hidupku. Ragu menghinggapi hatiku untuk kesekian kalinya. Haruskah ku batalkan keberangkatanku hari ini? Haruskah ku lepaskan mimpiku dan menetap di sini menghabiskan waktu bersama Afon dengan bahagia? Tidak, Senja. Kau telah menempuh ribuan meter hamparan tanah dan menyeberangi ribuan meter luasnya lautan untuk mencapai cita-citamu. Tapi, bagaimana jika aku tak bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kusayang nantinya? Bagaimana jika semua orang akan berbeda saat aku kembali nantinya?
Sebelum pikiranku semakin liar memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, kurasakan genggaman erat di kedua tanganku. Afon dan Bagaskara di sana menguatkanku. Waktu keberangkatanku tiba. Kutarik koper dan kupegang erat tiket keberangkatanku menuju kapal. Sejenak ku berhenti. Ingin rasanya hati menoleh dan berlari ke arahnya. Ya, dia yang hatinya telah teriris luka, tapi tetap menyiratkan senyum yang penuh cinta. Tapi tidak. Kumantapkan langkahku, menyosong pelukan hangat sang senja yang mulai tenggelam dalam rayuan rembulan. Meninggalkan pemilik hatiku untuk mengejar asa yang telah lama ku damai.